Cerita berlanjut. Sesaat setelah Chun Wan-jie pergi dari aula perjamuan, sebuah suara yang arogan terdengar dari kejauhan. Putra dewa keluarga Jun, nada bicaramu memang sombong. Tapi aku ingin tahu, apakah kekuatanmu juga sama sombongnya dengan nada bicaramu itu? Semua orang yang mendengar suara itu langsung memandang ke langit. Di sana, terlihat sekelompok orang. Ada yang bertanduk di kepalanya, dan ada juga yang memiliki sayap di punggungnya. Sekilas, mereka tidak terlihat seperti manusia. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dengan dua tanduk naga di kepalanya. Ekspresinya sangat arogan. Dia adalah Long Aotian, orang yang berbicara sombong sebelumnya. Bukankah itu putra naga dari Sulong? Seorang tetua dari kekuatan lain yang mengenali pemuda sombong itu berseru dengan suara keras. Semua orang yang mendengar seruan tetua itu merasa terkejut. Banyak orang sudah mendengar tentang permusuhan antara Sulong dan keluarga Jun. Selama seseorang tidak bodoh, ia akan tahu bahwa sekelompok orang itu pasti datang ke keluarga Jun untuk membuat masalah. Chun Xiao juga sedikit terkejut dengan kedatangan mereka. Dia sudah diberitahu tentang Sulong oleh Chun Santian sebelumnya. Sulong adalah musuh bebuyutan keluarga Jun sejak generasi lama. Di generasi saat ini, Sulong memiliki Long Aotian, jenius nomor 1 yang mewarisi darah Kaisar Naga. Long Aotian sendiri telah mengalahkan banyak jenius dari keluarga Jun. Tentu saja, dia hanya bertemu dengan jenius biasa dari keluarga Jun. Jika Long Aotian bertarung dengan urutan teratas dari keluarga Jun, masih belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada apa? Keluarga Junmu bahkan tidak berani membiarkan tuan muda ini masuk. Long Aotian berkata dengan arogan. Mendengar itu, para jenius muda dari keluarga Jun menjadi sangat marah. Saat mereka akan mengambil tindakan, Chun Xiao berkata dengan nada tenang. Kakek, biarkan para kadal itu masuk. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Seperti yang diharapkan dari putra dewa keluarga Jun, dia bahkan berani menghina putra naga dari Sulong. Long Aotian juga mendengar perkataan Chun Xiao itu. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi dingin. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk membuat keluarga Jun kehilangan muka dengan menginjak-injak putra dewa keluarga Jun di perjamuan 10 tahunnya. Long Aotian sangat percaya diri dengan kekuatannya. Karena dirinya telah memurnikan esensi naga, dia merasa selama itu bukanlah jenius tertinggi seperti kakaknya, dia tidak akan kalah dari siapapun. Di bawah persetujuan Chun Santian, sekelompok orang dari Sulong itu dibiarkan masuk oleh para penjaga. Chun Xiao menatap mereka dengan acuh tak acuh. Namun setelah mereka mendekat, Chun Xiao melihat seseorang yang dikenalnya. Dia mengangkat alisnya saat melihat orang itu. Di sisi lain, Chun Shengjian juga melihat sekelompok orang dari Sulong itu dengan terkejut. Itu kamu, Lan Qing ya? Apa yang kamu lakukan di sini? Chun Shengjian berseru keheranan. Mendengar seruan Chun Shengjian, sudut mulut Long Aotian membentuk senyuman mengejek. Lalu dia mengeluarkan tangannya dan mengangkat dagu Lan Qingya sambil menatap Chun Shengjian dengan penuh provokasi. Wanita ini adalah budak tuan muda ini.
Sekarang katakan padanya dengan lantang, kata Long Hao Tian dengan senyuman menghina. Itu benar, King Ya adalah budak Tuan Muda Long, kata Lan King Ya dengan patuh. Melihat itu, wajah Chun Zhangjian menjadi gelap. Karena hubungan masa lalunya, dia dulu hanya mengusir Lan King Ya dan tidak membunuhnya. Namun sekarang, Long Hao Tian menggunakan Lan King Ya untuk mempermalukan keluarga Chun. Sial, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, aku mungkin akan kehilangan statusku sebagai 10 urutan. Chun Zhangjian mengepalkan tangannya dengan keras. Saat dia sedang kebingungan bagaimana mengatasi masalah ini, Chun Xiao melangkah maju dan berkata, "Aku tidak menyangka putra naga dari Sulong memiliki hobi memungut sampah. Wanita itu sudah dibuang oleh urutan keluarga Junku dan kamu masih mengambilnya." Nada suara Chun Xiao terdengar meremehkan. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, ekspresi Long Hao Tian berubah. Matanya melebar, dia merasa terhina. Meskipun orang-orang dari kekuatan lain di sekitar tidak berani menertawakan Long Hao Tian secara terbuka, mata mereka juga penuh dengan ejekan dan penghinaan terhadapnya. Chun Zhangjian yang mendengar perkataan Chun Xiao itu merasa senang. Bagaimanapun, perkataan Chun Xiao itu bisa menyelamatkannya dari kehilangan status miliknya. Di dalam hatinya, Chun Zhangjian berpikir mungkin bukan ide yang buruk untuk menjadi pengikut Tuan Putra Dewa. Di sisi lain, Chun Sui Huang juga sedikit mengagumi Chun Xiao. Putra Dewa memang tak terduga, hanya dengan beberapa kata dia bisa membalikkan keadaan, gumam Chun Sui Huang pada dirinya sendiri. Jiang Luoli juga semakin kagum pada Chun Xiao. Dia terus menatap Chun Xiao dengan mata yang bersinar terang. Sementara itu, apakah keturunan orang itu hanya pandai berbicara? Itu sangat mengecewakan, kata Long Hao Tian dengan ekspresi muram. Benar, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Kamu bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Putra Naga, kata Lan King Ya dengan sinis. Lan King Ya merasa dengan adanya Long Hao Tian di sisinya, dia akan aman. Namun, kamu hanya serangga, beraninya kamu banyak bicara di hadapan Putra Dewa ini, kata Chun Xiao dengan tatapan tajam ke arah Lan King Ya. Karena Lan King Ya berani kembali dan memprovokasi keluarga Chun, Chun Xiao tidak akan membiarkannya begitu saja. Gemuruh, Chun Xiao mengangkat tangannya, gigi keemasan melonjak dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang langsung menghantam Lan King Ya. Tindakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Long Hao Tian juga sedikit terkejut. Kamu terlalu sombong. Beraninya kamu menyerangnya di hadapanku. Mata Long Hao Tian menyipit. Dia ingin melindungi Lan King Ya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Chun Xiao mengangkat tangan lainnya. Jika Putra Dewa ini ingin membunuh seseorang, tidak akan ada yang bisa menghentikanku, Chun Xiao berkata dengan nada dingin. Saat tangan itu terangkat, ribuan senjata ilahi terbentuk. Itu adalah formula tempur. Ribuan senjata ilahi seperti pedang, tombak, kapak, kait, trisula melesat ke arah Long Hao Tian seperti sambaran petir. Merasakan kekuatan yang menyerangnya itu, wajah Long Hao Tian langsung berubah. Kekuatan itu melebihi perkiraannya. Boom! Di bawah tatapan semua orang, tubuh Long Hao Tian mundur puluhan langkah. Lengannya gemetar hebat dan ada sedikit ketakutan di matanya.
Pada saat yang sama, telapak tangan emas raksasa sudah menekan kepala Lan Qingya. "Tidak, selamatkan aku, Tuan Long." Wajah Lan Qingya menjadi sangat pucat. Dia sangat ketakutan dan berteriak nyaring. Namun saat telapak tangan itu terbanting, boom, teriakannya berhenti seketika. Diiringi suara ledakan dan retakan tulang, tubuh Lan Qingya pun hancur menjadi genangan darah. Semua orang menjadi terdiam. Mereka tidak menyangka Chun Xiao akan langsung membunuh Lan Qingya di hadapan Long Haotian dan semua orang yang hadir. Beberapa orang dengan mata tajam juga memperhatikan bahwa Chun Xiao bisa memukul mundur Long Haotian hanya dengan satu gerakan saja. Meskipun Long Haotian tidak siap, fakta bahwa dia dipukul mundur dengan satu pukulan itu sudah cukup untuk menjelaskan seberapa kuatnya Chun Xiao. Pada saat ini, melihat pemimpin mereka diserang secara tiba-tiba, para bawahan Long Haotian melangkah maju dan berteriak marah. "Kamu tercela, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam ke Tuan Putra Naga." Para bawahan itu pun melesat maju dan menyerang Chun Xiao. Melihat itu, Chun Shengjian tidak tinggal diam. Dia melesat ke depan Chun Xiao dan langsung menyerang salah satu bawahan Long Haotian yang memiliki 2 tanduk di kepalanya. 9 pedang matahari terbit. 9 sinar pedang menembus udara dan menebas bawahan itu menjadi berkeping-keping dan dia langsung mati di tempat. Di sisi lain, Chun Sui Huang juga bergerak. Teratai salju beku. Dia mengangkat tangannya dan udara di sekitar mengembun menjadi teratai salju dengan ratusan bilah es di sekelilingnya. Kemudian itu menyerang bawahan lainnya yang memiliki sayap di punggungnya. Ratusan bilah teratai salju itu langsung menembus bawahan itu dan dia pun juga mati seketika. "Bagaimana bisa orang rendahan sepertimu berani bersikap lancang di hadapan keluarga Junku?" kata Chun Sui Huang dengan nada dingin. Melihat orang-orang itu dikalahkan dengan mudah, semua orang berseru kaget. Sangat kuat, bawahan Long Haotian itu juga merupakan jenius muda yang cukup terkenal di dunia luar, tapi mereka dikalahkan dengan mudah. Mereka berdua hanya berada di urutan 10 dan urutan 7. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan urutan 5 ke atas jika mereka berdua saja sudah sangat kuat, seru seorang tetua dari kekuatan lainnya. "Kamu benar, ini adalah fondasi keluarga kuno yang sesungguhnya." Banyak tetua dari kekuatan lain hanya bisa menghela napas iri saat mereka melihat para jenius muda dari keluarga Jun. Di sisi lain, melihat bawahannya dikalahkan dengan begitu cepat, wajah Long Haotian menjadi semakin muram. "Jangan terlalu sombong, aku sendiri yang akan mengambil nyawamu." Long Haotian tidak tahan lagi. Dia mengumpulkan kekuatan magisnya di telapak tangannya, dan itu langsung berubah menjadi cakar naga dengan aura yang menakutkan. Dengan secepat kilat, Long Haotian menyerang Chun Shengjian. Dengan niat membunuh, cakar naga itu tiba tepat di depan Chun Shengjian. Chun Shengjian sangat terkejut. Dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir cakar naga itu. Bah! Cakar naga itu membentur pedang Chun Shengjian dengan keras. Dengan susah payah, Chun Shengjian bisa memblokir serangan itu. Sangat kuat, ini adalah seni bela diri tingkat atas dari sulong telapak naga pemutus. Chun Shengjian merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Namun belum sempat Chun Shengjian mengambil tindakan balasan,
Long Hao Tian menyerang dengan cakar naga itu lagi. Bang! Kali ini, pedang Chun Sheng Jian tidak mampu menahan serangan itu dan langsung patah. Chun Sheng Jian terlempar puluhan meter. Long Hao Tian terus menyerang. Dia berniat membunuh Chun Sheng Jian dengan serangan selanjutnya. Melihat itu, Chun Sui Huang tidak tinggal diam. Dia langsung bergerak. Bilah teratai salju terbang dan melesat ke arah Long Hao Tian. Dasar pengganggu! Long Hao Tian berubah arah dan menghantam bilah teratai salju dengan cakar naganya. Boom! Cakar naga itu langsung menghancurkan teratai salju dan itu terus bergerak maju dengan cepat. Chun Sui Huang tidak bisa menghindari serangan itu. Dalam sekejap mata, cakar naga itu telah tiba tepat di depan Chun Sui Huang. Dan itu menyerang tepat di jantung Chun Sui Huang. Saat cakar naga itu akan mengenainya, sebuah sosok dengan kecepatan yang sangat cepat muncul di depan Chun Sui Huang. Cakar naga itu pun mendarat tepat di dada sosok itu.